Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita teladani dalam berbagai permasalahan. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, dan tentu saja termasuk akhlak. Terlebih masalah akhlak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Maka tidak ada manusia yang paling berakhlak melebihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak yang mulia, tentu pembahasannya sangat panjang. Namun ada satu akhlak dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang saat ini mungkin jarang kita temui atau bahkan mungkin berat untuk kita teladani. Ketahuilah, akhlak mulia tersebut adalah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah emosi apabila beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, dendam, emosi apabila diri beliau yang disakiti, kecuali apabila itu melanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau orang yang paling murka apabila ada kehormatan Allah yang dilanggar. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita mencoba untuk memahami
beberapa keutamaan dari memaafkan yang semoga dengannya kita bisa meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengannya kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah yang hakiki. Maka yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan memaafkan, ketahuilah bahwasanya memaafkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ditujukan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukankah kita telah memahami bahwasanya segala macam perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini juga berlaku bagi kita semua. Maka tatkala kita memaafkan, maka kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah keutamaan yang besar, dikala banyak sekali manusia-manusia yang mereka tidak menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan memaafkan, memaafkan termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka berinfak di kala lapang maupun susah, dan mereka orang-orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, dan mereka orang-orang yang suka memaafkan manusia. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini satu paket, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa bukan hanya orang yang gemar berinfak saja, tapi mereka juga harus memiliki sifat menahan amarah sekaligus yaitu memaafkan manusia. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang tentu saja balasannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan memaafkan, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan harta bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabat-kerabat mereka yang miskin, yang berhijrah di jalan Allah. Namun ampunilah, maafkanlah. Tidakkah kalian suka apabila Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sebab diturunkannya ayat ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan kerabat beliau Mistah bin Utsatsah. Sebelum diturunkannya ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memberikan bantuan dan santunan kepada Mistah, karena dia adalah kerabatnya sekaligus orang yang miskin dan ikut berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala terjadi tuduhan dusta, haditsul ifk, terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji, maka ternyata Mistah termasuk di antara
orang-orang yang terpengaruh dengan tuduhan tersebut sehingga ikut menuduh Aisyah melakukan perbuatan yang keji. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi la unfiqu ala mistahin syai'an abada. Demi Allah, aku tidak akan berinfak kepada Mistah sedikit pun setelah ini selama-lamanya atas apa yang telah dia ucapkan terhadap Aisyah, terhadap putriku. Maka Allah menurunkan ayat ini. Apa yang terjadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dengan seketika Abu Bakar meralat ucapannya. Beliau mengatakan, bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Bahkan demi Allah, aku ingin agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Perhatikan betapa besarnya jiwa Abu Bakar As-Siddiq, betapa lapangnya dada beliau radhiyallahu taala anhu, rela untuk mendapatkan ujian dengan tuduhan yang dialamatkan kepada putrinya demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita tatkala kita berinfak kepada seseorang, menyantuni seseorang, lalu orang itu membalas dengan merusak kehormatan keluarga kita? Tentu kita akan murka. Oleh karena itu benarlah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang As-Siddiqul Akbar, orang yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membayar lunas ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan memaafkan, bahwasanya tidaklah hamba diberi sifat memaafkan melainkan Allah semakin menambah kemuliaan baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah, dan tidaklah Allah menambah kemuliaan seseorang melainkan karena sifat pemaafnya. Ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang pemaaf itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dianggap lemah, tidak berdaya, takut. Kenapa tidak membalas? Apakah engkau takut? Mana keberanianmu? Ini kata orang. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin menambah kemuliaannya, dan seorang mukmin tentu lebih memilih apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya daripada apa kata manusia. Kemudian yang kelima, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan memaafkan, sesungguhnya pahala bagi orang yang memaafkan itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Maka barang siapa yang memaafkan dan membuat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Pahala di sisi Allah artinya Allah yang akan menanggung pahalanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atau bahkan tanpa batas, karena Allah sendiri yang akan menanggung pahala bagi orang-orang yang memaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita berada di suatu zaman yang langka melihat orang saling memaafkan, karena kita berada di zaman perkara yang kecil bisa menjadi perselisihan yang besar. Dua orang yang saling bersahabat tiba-tiba bermusuhan. Dua orang yang akrab tiba-tiba menjadi musuh bebuyutan. Mana sifat pemaaf kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup kenyang dengan penderitaan
harga diri beliau dijatuhkan, bahkan diri beliau disakiti, tapi beliau tidak pernah membalas. Di antara kisah yang cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita, bagaimana kisah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Tidak ada seorang pun yang menyambut dakwah beliau, hingga akhirnya beliau diusir, dilempar, hingga sampai kaki beliau berdarah. Maka tatkala malaikat menawarkan agar menimpakan 2 gunung yang ada di kota Mekah kepada para penduduk Taif, maka Nabi SAW menolak. Beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun juga. Dan dengan buah doa Nabi SAW ini Allah mengijabahi. Maka kita saksikan di kota Taif kaum muslimin bertebaran. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maafkanlah orang-orang, maafkanlah istri kita, maafkanlah anak kita, maafkanlah orang tua kita, maafkanlah saudara kita, maafkanlah teman-teman kita, maafkanlah tetangga kita yang mungkin pernah menyakiti kita. Tidakkah kita ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita? Dan ini bisa kita dapatkan dengan memaafkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.